Sebagai contoh, kita lihat dalam bentuk karakteristik sinyal, dalam bentuk poles dan zeros. Kalau kita punya sinyal adalah dia contoh dari sebelumnya adalah bentuk hingga dari kausal, maka contohnya digambarkan bentuk eksponensial seperti ini, maka kita dapatkan bahwa Z per Z min 1, maka kita bisa menulis plan Z plan-nya adalah seperti gambar ini, di mana zeros-nya adalah di titik 0 dan poles-nya yang ditandakan dengan cross itu adalah berada di lingkaran 1, ya. Nah, kalau kita contoh lain adalah kalau kita mempunyai bentuk yang sinyal 2 seperti gambar ini, ya, maka kita dapatkan bentuk polesnya itu berada di sebelah kiri dari Z-plan ini yang ditandai dengan sigma, dan mereka berada di rock kalau dalam lingkaran 1. Demikian juga kalau kita punya contoh sinyal Xn adalah merupakan bentuk seperti ini, ya. Bentuk ini adalah Anda sudah kenal, bentuk shifting dari delta, ya. Maka kita dapatkan yang kausal seperti ini, maka dia juga sama seperti yang di atas, tapi karena dia kausal dan dia adalah delta, maka polesnya berada di titik 1, atau dengan kata lain berada di lingkaran Z, di lingkaran untuk rocknya berada di Z sama dengan 1. Nah, kalau kita punya sebelah kanannya, apabila kita dua sisi plus dan minus, maka dia berada di sebelah kirinya. Demikian juga kalau kita punya bentuk eksponensial yang positif, artinya menuju tak berhingga, maka kita dapatkan polesnya berada di luar lingkaran 1, ya, berarti di sini, artinya dia tidak mempunyai daerah konvergensnya. Demikian juga kalau kita punya yang plus minus, maka dia berada di sebelah kirinya. Berikut adalah contoh apabila kita punya sinyal mempunyai pole ganda. Bagaimana kita meletakkannya pada Z-plan ini. Nah, contoh berikut adalah kalau kita mempunyai pole ganda, misalnya adalah M sama dengan 2, jadi dia punya poles, bentuk sinyalnya seperti ini, maka kita dapatkan Z-plan-nya, maka dia mendapatkan polesnya katakanlah di daerah sini. Demikian juga kalau dia adalah bentuknya plus minus, maka dia ada di sebelah kirinya. Demikian juga kalau dia mempunyai bentuk seperti ini, maka dia akan mendapatkan polesnya berada, posisinya persis adalah di Z sama dengan 1. Ini sama seperti contoh sebelumnya. Demikian juga yang gambar ini, ya. Perhatikan, dia akan mempunyai poles berada di sebelah kiri. Nah, kalau dia mempunyai bentuk eksponensial tak hingga, maka dia mempunyai bentuk polesnya adalah berada di luar lingkaran 1. Ya, karena dia ganda, misalnya adalah M sama dengan 2. Demikian juga kalau dia dua sisi atau plus minus, ya, maka dia ada di sebelah kirinya. Nah, berikut ini adalah contoh apabila kita mempunyai posisi pole yang mempunyai bentuk kompleks atau kita katakan mempunyai bentuk conjugate-nya. Sebagai contoh, kalau kita punya sinyal seperti ini, ya,
maka Z-plane-nya pasti berada tidak di bagian real, tapi sinyalnya adalah kompleks, ya. Maka Z1 dan Z2-nya berada di sisi conjugate-nya. Yang satu adalah mempunyai katakan fasanya atau sudutnya adalah omega 0, maka yang satunya adalah minus omega 0. Demikian juga kalau kita punya bentuk sinyal seperti ini, maka kita punya juga pada Z-plane-nya adalah merupakan poles yang berada tepat di lingkaran R sama dengan 1. Nah, kalau kita punya yang seperti ini, maka kita dapatkan conjugate-nya adalah berada di luar bidang di lingkaran 1, berada di sisi atas dan sisi bawah. Nah, kalau contoh tadi conjugate-nya yang berada di luar daerah convergence, ya, maka contoh berikut ini adalah suatu sinyal yang mempunyai conjugate gandanya yang terletak di lingkaran R sama dengan 1. Ya, jadi polesnya berada di sini. Selanjutnya kita lihat bahwa Z transform ini banyak dilakukan di dalam sistem LTI yang mempunyai kelebihan dibanding transform Laplace maupun transform Fourier, yaitu apabila kita punya suatu sistem LTI, linear time invariant, di mana masukannya adalah satu urutan sinyal discrete time xn, dan sistemnya mempunyai impuls sistemnya dinotasikan sebagai Hn, maka keluaran dari sistemnya kita notasikan sebagai Yn, yaitu konvolusi dari Xn dan Hn, ya. Nah, kita kembali pada beberapa slide sebelumnya, maka dalam domain Z kita dapat tulis bahwa hasil konvolusi Yn adalah Yz sama dengan Hz dikalikan Xz. Nah, Hz disebut sebagai suatu fungsi sistem atau sistem function, atau nanti di dalam aplikasi selanjutnya di dalam filter, maka dikatakan Hz sebagai fungsi alih sistem, ya, sistem function, fungsi, atau dikenal juga dengan impulse respon, ya, atau respon dari sistemnya. Dalam sistem linear time invariant, jika kita mengetahui masukan dan keluarannya, maka kita dapat mencari input responnya atau Hn-nya dengan menggunakan transformasi Z. Lebih mudah daripada menggunakan konvolusi dalam time domain dan kita mendekonvolusinya. Lebih mudah dari inverse transformasi Z, lebih mudah dibandingkan dekonvolusi secara langsung. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Kita transformasikan Xn menjadi Xz, demikian juga Yn menjadi Yz, berdasarkan persamaan di atas tadi 5-15, maka Hz sama dengan Yz per Xz. Nah, dengan demikian kita mencari Hn-nya dengan menggunakan inverse transformasi Z.